gampang sekali. Tahap awal ya, tahap awal cuman saudara harus berdoa, itu aja. Mau nggak saya ajarin doa supaya jadi pengusaha? Saya ngasihnya sekali aja ya, tapi langsung dihafal. Bisa? Bisa. Harus benar-benar dihafal. Ini doa dibacanya setiap habis sholat fardu, ditambah sholat duha kalau bisa, dan tahajud. Jadi sekurang-kurangnya 5 kali, syukur-syukur bisa 7 kali satu hari. Terus doanya yang serius, disebut serius itu jalanin paling kurang 40 hari lah, jangan putus. Kalau bisa sepanjang saudara ada di sini, ya saudara terus berdoa dengan doa ini. Ayo ikutin saya ya. Insya Allah doanya gampang, saudara pasti hafal. Insya Allah. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Saya pengen jadi pengusaha. Saya pengen jadi pengusaha. Ya itu dia. Emang begitu doanya. Hafal kan? Tambahin dah, tambahin yang soleh gitu ya. Amin. Yang soleha, yang sedekahnya banyak, yang jodohnya cakep, Amin. yang nanti anak keturunannya banyak. Amin. Iya. Yang bisa bangun masjid, Amin. yang bisa mungkin haji siapa aja yang mau dibagiin. Sampai tukang sayur depan juga dibagiin. Ya, insya Allah yang bisa bangun rumah buat orang tua. Kalau perlu detail, ente sebut. Coba ada nggak yang pengen punya usaha di sini? Oke, satu di antara saudara maju ke depan. Usahanya apa? Bayang nggak? Siapa yang mau maju? Nah. Ya video. Siapa namanya? Randy Alfian. Randy. Randy. Oh, Randy itu tukul ya, Randy. Mas Randy, sampean punya gambaran mau usaha apa? Usaha ada. Gambarannya insya Allah buat wisata kuliner. Wisata kuliner, apa tuh kira-kira? Mungkin salah satunya seperti yang simpel aja, seperti apa ya? Kayak kue dadar gulung seperti itu. Terus sejenis dan sejenisnya seperti itu. Jadi seperti apa ya? Kita boleh katakan menerima pesanan seperti itu untuk pesta atau mungkin hajatan seperti itu. Nah, ketika kemudian kita menerjemahkan, doanya itu harus gede, doanya itu harus luas. Pak Hari, ada tadi Pak Hari, mana Pak Hari? Mana Pak Hari? Mana? Belakang. Ente mau jadi pengusaha apa dah? Warteg. Oh, Tegal, Brebes, ngapak. Dia bilang saya pengen jadi pengusaha warteg. Saya bilang kalau dalam bentuk doa tidak cukup doa itu. Jadi doanya harus begini, saya pengen punya warteg di 100 kota. Oh, pengen punya usaha warteg di 100 kota atau di 100 tempat. Nah, baru pada saat bergeraknya setapak-setapak. Insya Allah saya doain Mas Randy, mudah-mudahan wisata kulinernya apa nih? Satu lagi, saya punya cita-cita pengen usaha buka cucian mobil. Iya kan, cucian mobil modal selang doang kan? Masuk kolong itu gampang. Oke Mas, thank you. Ada lagi dari Akhwat. Nah, coba mana sini maju. Maju sini. Teman-temannya siap foto. Siap sini maju.
Sudah menikah belum? Yang mau lelang barang. Sudah. Alhamdulillah. Apa gambaran usahanya? Saya ingin di bidang internet marketing karena saya lagi pelajari itu bicara apa namanya? Secara online bisa ujung-ujungnya mungkin saat ini saya belum punya produk jadi affiliate. Siapa namanya tadi, Mbak? Titin. Mbak Titin pengen jadi pengusaha di dunia internet marketing. Saya di 2008 yang lalu memulai bisnis di dunia internet marketing ya. Saya buka kuliah online dan lain-lain. Saya tidak terlalu kaget karena saya tahu. Jadi begitu saya memulai, saya sudah langsung membukukan waktu itu 300 juta rupiah. Jadi waktu saya buka pertama kali, alhamdulillah saya punya pelanggan 8.000 orang. Ya dikali kira-kira 25.000 sampai 100.000 per orangnya. Itu saya berhasil kemudian membukukan omset 300 juta rupiah. Jangan tanya di 2012, itu 2008. Jadi asal Mbak Titin mau memulai, ya nanti kita akan belajar caranya ya, caranya seperti apa. Mbak Titin ada pertanyaan? Kebetulan saya baru bisa membuat satu website. Kemudian saya kasih clickbank, kemudian belum bisa diindekskan oleh Google karena itu website baru berumur 1 bulan. Apa namanya, strategi lain ya istilahnya untuk Indeks Google tuh bukan masalah umur, tapi masalah pengetahuan. Nanti kapan-kapan saya coba akan bicara sama teman-teman panitia. Kita akan ngundang nanti pakar SEO. Jadi pakar SEO itu nama baru aja udah bisa di nomor 1. Nama baru itu sudah bisa di nomor 1, bukan persoalan bulan. Iya, insya Allah. Baik, Mbak Titin. Tadi ada yang lain? Yang mana yang lain? Ya, sini. Mana? Ya, siapa aja? Maju. Taruh di situ aja di Ada sebelum saya mulai lagi? Ya, boleh. Mantap. Temennya man, temen yang fotoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali ya bisa langsung bertatap muka dengan Pak Ustadz. Alhamdulillah sekali, syukron. Kebetulan Pak Ustadz, saya punya cita-cita dari awal. Oh, nama belum tahu ya Pak Ustadz ya? Nama saya Tete Fendi, asal dari Cianjur, Jawa Barat. Cianjur. Kebetulan saya di Jepang di sini tinggalnya di Yokohama. Jauh juga Pak untuk sini 1 hari penuh karena ingin bertemu sama Bapak. Belum. Jadi intinya Pak ya, kebetulan saya di sini Kenshu selama 3 tahun, udah jalan 2 tahun setengah. Dari awal pengen sekali melanjutin usaha Bapak ya Pak ya di bidang konveksi. Tapi saya lihat perkembangannya dari awal mungkin karena keterbatasan modal Pak ya, mentok di modal. Jadi Bapak itu cuma bisa membuat kayak semacam jaket, jas, celana itu dalam partai kecil gitu Pak. Nah saya itu pengen berangkat ke seni ini istilahnya sedikit beli mesinnya itu Pak, agak sedikit banyak gitu. Jadi partainya itu biar lebih banyak gitu dan bisa dijual ke berbagai daerah gitu. Nah tujuannya pergi sini makin supaya, tapi dilihat dari pemasaran marketnya sekarang, dilihatnya gimana ya Pak ya, kok Bapak sekarang semakin menurun gitu untuk peningkatan pembikinan kayak baju ininya. Nah, saya tuh pengen motivasi dari Bapak sendiri khususnya buat semuanya yang ada di sini supaya jangan sampai ngelihat di sana itu jadi putus asa gitu Pak, biar kasih semangat lagi lah buat teman-teman semuanya. Oke, makasih itu. Minasan, gambarnya kudasai. Arigatou mas. Arigatou mas. Ada belum nanya udah ngomong. Udah mantap dah. Main Cianjur. Satu lagi, ada?
Oh yang sini. Wah dari belakang nih. Sip. Banyak orang bilang jadi pengusaha itu butuh modal. Enggak benar. Semua orang bisa jadi pengusaha kalau dia sebut modalnya adalah Allah. Semua punya, Allah tuh punya, ya. Sip. Ya, perkenalkan nama Firman, asal dari Pajajaran Bandung. Pajajaran Bandung. Oke. Man, udah punya usaha atau baru mau usaha atau pengen punya usaha? Sementara ikut di Hyundai perusahaan Jepang untuk transfer uang. Untuk ke depan mudah-mudahan sendiri bisa dari orang Indonesia sendiri, tidak mengekspor sama orang kita. Oh, man, ya. Pengen punya usaha sendiri, tidak mengekor. Oke, terus apa lagi? Untuk yang pertama mungkin mulai dari pengiriman barang. Ya. Bisa, baik diawali dengan sini kan lagi ada dulu unagi. Belum. Oh, unagi enak itu. Biasa. Ya, enak itu. Di sini Mahal. banyak. Iya. Jadi cari peluangnya mudah-mudahan. Di Jakarta yang udah matang 500.000 ya di restoran itu. Oke, siap. Padahal belum banyak di sawah ya. Oke, Mas, thank you. Terima kasih. Tepuk tangan buat beliau. Yang pertama, saudara hanya perlu berdoa. Malah lebih bagus kalau saudara begini nih, nggak punya duit, nggak punya otak, maksudnya nggak tahu mau ngapain, ya, nggak punya kebisa, nggak punya kemampuan. Yang tadi ini udah pada ada semua. Yang satu udah kepikiran pengen buka ini buka itu, yang satu udah buka ini buka itu, yang satu malah udah punya bapaknya tadi, ya, yang satu malah udah pernah kerja. Ini yang hebat adalah kalau saudara tuh nggak punya apa-apa dan nggak tahu apa-apa, tuh bagus. Gue banget gitu. Nih dengerin, usaha ya. Kalau punya duit jalan tidak? Normal kita bicara umum. Orang kalau udah punya duit bisa jalan tidak usaha? Bisa, insya Allah. Dan itu biasa. Orang punya duit kok. Orang ada yang nggak punya duit tapi punya otak, punya kepintaran, punya kebisa. Bisa jalan tidak? Jalan. Ada orang nggak punya duit, terus dia nggak punya otak. Maksudnya dia nggak punya pengetahuan gitu ya, tapi dia punya pengalaman. Bisa tidak? Ada orang duit tidak punya, ilmu tidak ada, pengalaman juga nggak ada, tapi dia punya proyeknya. Dia yang punya proyeknya. Bisa jalan tidak? Bisa. Ada orang yang tidak punya duit, tidak punya proyek, tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman, tapi punya teman banyak. Bisa tidak? Bisa. Ini nggak punya tuh yang 5, dia punya 1, bapak yang kaya. Bisa tidak? Bisa. Yang hebat bos, yang hebat. Udah mah duit nggak punya, ilmu nggak ada, pengalaman juga 0, proyek juga nggak ada, turunan ke-8, bukan ke-7 nih, turunan ke-8, yang udah miskin. Terus temen yang miskin semua, tapi dia berhasil. Wah, ini dia jagoan. Dengar tidak? Tidak punya semua tapi bisa berhasil. Kapan? Saudara, kapan? Kalau nanti malam saudara bangun subuh di sini, insya Allah kurang lebih jam 3. Saudara bangun setengah 3. Harip serius banget. Saudara sholat malam 2 rakaat. Usolli sunnatat tahajud. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allah. Di hadapan Allah yang bisa ngasih ilmu, di hadapan Allah yang bisa ngasih duit, di hadapan Allah yang bisa ngasih proyek, di hadapan Allah yang bisa ngasih pelanggan, di hadapan Allah yang bisa ngasih kemudian pengalaman, di
di hadapan Allah yang bisa ngasih network, di hadapan Allah yang bisa membuat kita sukses, kita berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rakaat kedua naik lagi. Berhubung nggak ada yang lihat kecuali kulhu lagi. Waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Mendingan lo daripada punya hafalan banyak nggak sholat. Allah Akbar. Habis salam, ente mau udah punya bapak, udah ada usaha. Mas Randy tadi malah kalau kelihatan dari badannya, posturnya insya Allah udah ada bibit pengusaha, udah ada. Gayanya udah kayak bos. Insya Allah. Bayang Titin tadi malah udah punya nama website apa segala macam. Ini hamba Allah yang satu ini doanya kayak begini. Ya Allah, mau jadi apa saya? Ilmu kagak, duit kagak, pengalaman ya kagak, ya temen yang miskin semua. Kacau ya. Ya Allah, nggak tahu deh mau jadi apa saya. Tolonglah engkau saja yang jadiin. Apalagi udah ada. Kalau udah ada mah tinggal maju doang. Ya Allah, belum ada mesin beres. Ya Allah, saya pengen punya usaha mobil ya, tapi yang ada baru selam sama keran sih satu. Tanahnya belum ada, mesinnya belum ada. Nggak apa-apa, udah ada selam. Tapi umumnya orang kalau udah punya begitu tuh ada lahan biasanya, udah ada sesuatu. Ini kita bicara belum ada apa-apa dan tidak punya apa-apa. Kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah cukup. Ente punya duit, kenapa ente gagal usaha? Ente nggak punya Allah. Main jalan-jalan aja loh, jadi bangkrut, utang banyak. Ada proyek, main jalan-jalan aja, babak belur. Ada barang, main jalan-jalan aja, wah malah hilang. Jangan gitu. Saya ya, alhamdulillah, atas izin Allah saya bilang, saya menjadi ustadz yang berdiri di tanah air Indonesia tercinta. Saya mengajar kepada Indonesia untuk tidak main tarif, untuk tidak memakai asisten yang kacau-kacau. Saya kemarin sendirian Pak, nggak ada ajudan, nggak ada sekretaris, kecuali saya dalam kerangka bisnis di sini. Saya ingin membuktikan satu genre itu loh. Mudah-mudahan ini bukan riak, bukan sum'ah, tapi ini pengajaran. Insya Allah. Nah waktu dulu saya usaha di awal, ada saudara saya nih, begitu nih cerita kayak gini lah. Saudara saya teleponnya ke kakak saya, Yuli, si Yusuf mau dagang nggak tuh di kampus? Nih lihat, ikutin cara kerja saya. Saya memang bukan siapa-siapa saudara ya, tapi insya Allah lah, insya Allah mudah-mudahan ada yang bisa di-share. Yuli, kata nih perempuan, si Yusuf mau dagang nggak tuh di kampus? Lumayan kan kalau dia bisa dagang, biar saya buat jajan-jajan dia gitu. Ini tolong ya, kan sound systemnya perlu konsentrasi saudara nih. Jadi saudara jangan ngomong sesama. Ini soundnya kurang telak gitu loh. Jadi mesti konsentrasi. Suruh kemari nih, suruh ke toko. Kak Yuli kasih tahu saya, Sof, ada Kak Yati loh di Tanah Abang, nanya mau dagang nggak loh? Kalau mau ditunggu sama dia, mau dikasih barang. Apa yang saya lakukan setelah dapat informasi?
Ilmu ini sederhana. Saudara tidak punya informasi apapun, saudara datang ke Allah, itu diterima. Apalagi saudara udah punya informasi. Beda nggak sholatnya? Beda. Saya sholat duha tuh 2 rakaat. Ya Allah, sebentar lagi saya mau datang ke Tanah Abang. Katanya mau ada barang di sana yang bisa saya dagangin. Sedang kau tahu, saya nggak punya pengalaman dagang. Saya nggak tahu caranya gimana dagang, nggak paham, nggak ngerti. Bismillah ya Allah ya, temenin saya ke Tanah Abang. Jalan saya ke Tanah Abang, setelah ke Allah dulu. Prinsipnya sederhana, Allah dulu, Allah lagi, Allah lagi, Allah terus. Allah terus. Ayo ikutin mantranya. Allah dulu, Allah dulu, Allah lagi, Allah lagi, Allah terus. Allah terus. Wais, enteng. Sebelum ke Yati dapat informasi, saya sholat. And then kemudian go to Tanah Abang. Ngobrol-ngobrol kata Kayati, ini Kayati baru buka toko celana jeans, kaos dan lain-lain. So, mau ngambil berapa? Jajal dulu ya, 1 lusin. Saya tersinggung tuh Pak. Saya sudah ngadep sama Allah kan, masa 1 lusin? Sebab apa? Ngomong tolong lakuin 1 lusin sama 2 lusin sama aja. Mulutnya sama aja. Paham tidak? Doa supaya bisa punya 1000 warteg sama ya saya pengen punya warteg atuh aja nggak apa-apa dah. Udah di hadapan Allah mah jangan tanggung-tanggung. Tapi langkahnya langkah orang tahu diri. Langkah tetap tahu diri, mengukur kemampuan, tapi doa yang tinggi sekalian. Saya bilang sama Kayati, kalau mau jajal mah jangan 1, kurang asik. 2 losin deh. Ntar nggak bisa lagi. Oh saya jujur tuh, memang saya nggak bisa. Tapi ada yang bisa jualin saya punya kaos, ada yang bisa jualin saya punya celana jeans. Dari dulu emang bahan jadi ustadz udah ada, ngomongnya udah kayak begini. Apa kata Kayati? Itu juga Ayati tahu, tapi kan tetap aja orang mesti punya pengalaman. Jajal dulu 1 lusin, ntar kalau laku kemana lagi? Nggak, jajalnya 2 sekalian. Ya udah, bungkus sama dia kaos. Begitu udah dikasih ke saya, hati ciut juga tuh. Iya ya, gimana ceritanya di 2 lusin. Tapi inget tuh, Allah dulu, Allah lagi. Allah laginya saya lakukan, kan udah dapat barang nih. Saya salat lagi tuh di Tanah Abang. Taruh itu kaos, terus saya ngomong, ya Allah, kalau tadi belum ada kaosnya, sekarang udah ada kaosnya. Jual berapa saya nggak paham, jual kemana gua saya nggak paham. Langkah saya punya Engkau, kan begitu ya? Doanya kan begitu kan? Inna duha'a duhauka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka. Inna langkaha langkahkuka, semua langkah punya Engkau. Iya benar, nama Allah aja dulu. Alhamdulillah Pak. Ternyata saya salah naik, malah pulang ke rumah. Jadi mestinya saya naik 102 berangkat ke Ciputat, saya malah naik M01 lagi ke Jembatan 5 ke rumah saya. Pikiran saya begini nih, saya mau nawarin ke saudara-saudara, masa iya sih ponakan dagang encing-encang gak pada beli, gitu kan? Masa iya sih, adek dagang kakak-kakak pada nggak beli, minimal Kak Yuli yang tadi mah pasti beli dah, gitu. Nggak taunya begitu saya pulang ke rumah langsung dikunci tuh sama saudara. Lo dagang tuh jangan di rumah. Ya, belum ngomong dikunci. Tapi saya nggak takut. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Taruh lagi tuh di atas sejadah. Saya sholat. Ya Allah nih, bagaimana caranya nih? 24 potong. Pokoknya terserah Engkau aja lah.
enak loh. Tugas kita tuh kan jalan ya. Masalah tanggung jawab tuh urusan Allah. Kemudian saya keluar rumah, ya udah saya ke kampus aja lah. Bismillahirrahmanirrahim, saya ke kampus. Baru di depan pintu, ini saya anak orang kaya nih katanya. Jadi ada rasa juga malu gitu, ada rasa tensin. Lihat mukanya, ini kan muka bukan orang susah ya. Ustaz, udah lah ngomong begitu. Kayaknya gimana gitu, dagang tuh gimana gitu. Ada hati tuh kanan kiri, rasanya gimana. Kan dagang kan sekarang ini keren, tapi beberapa tahun yang dulu dagang tuh nggak keren. Beberapa abad yang lalu, bener loh, beberapa dasawarsa yang lalu yang keren apa? Kerja, jadi pegawai negeri, betul nggak? Kan saya orang dulu nih, saya termasuk orang dulu, umur saya udah tua, udah 36 umur saya. Subhanallah. Ya, ini akhirnya masih pada muda, masih pada ini 19 nih, 20. Rasanya gimana gitu? Pengennya nggak dilihat teman-teman gitu. Subhanallah, di depan ada teman saya namanya Rojali. Ini kisah asli nih. Rojali, panggilannya Lili. Saya keluar, ada dia tuh. So, apaan tuh? Wah, udah ditanya kan. Kaos Li. Apaan sih nih, mau sini? Wah, si Lili ini kerjanya di Matahari Department Store. Rada nggak mungkin kalau dia dipilih Allah untuk memborong punya saya. Jadi langkah saya tuh malas gitu. Lili kerjanya udah di departemen store, Matahari lagi, ya kan? Itu belum pakai bulan nih. Abang ya, Lili ini kaos. Di mana kaos? Nah bang, lu buka ya. Lu jangan buka-buka aja lu. Gua ngelipatnya nggak tahu. Demi Allah pak, saya nggak ngerti ngelipatnya gimana tuh. Dibuka masih Lili. Oh bagus nih, udah gue yang jual ya. Gue yang jual lagi, gue aja lagi pengen jualan. Berapa lo dapat satunya? Satunya kaosnya ada yang 6.000, ada yang 8.000 satu potong. Bisa nih dijual 20 nih. Udah gue yang jualin dah. Gue yang jualin. Tapi kan Li, lu kerjanya kan di departemen store. Iya, tapi kan kalau sama karyawan mah cash. Mana bisa karyawan beli cash, ntar kita utangin. Ya aku baru beli udah ngutangin, saya bilang. Ngutangin gimana Li? Ya ntar gue ngutangin. Jadi harga jualnya diajarin tuh masih Lili. Harga jualnya 20.000, jangan ditambahin man, riba. Udah nggak apa-apa 20 aja, tapi dia misalkan 10 kali bayar. Jadi 1 bulan itu 2.000. Insya Allah ntar 10 bulan teman-teman lunas. Tapi berarti kita mesti nyari tombokannya dong. Gak usah dipikir itu mah, ntar aja urusannya. Udah sini semua gue yang jualin. Itu dua losin itu langsung sama si Lili 24 potong itu. Terus saya megang apa ya kan? Sesaat itu saya lapor lagi sama Allah. Pokoknya kerjanya lapor terus. Tapi saya usahakan tidak kedengar sama si Lili karena nggak enak. Aku tersinggung. Saya bilang, ya Allah kalau bisa mah nggak begini deh. Takut saya nanti barang dagangan habis, uangnya nggak ada. Rupanya Allah dengar si Lili ngomong, man, gini aja deh, berapa kata lo tadi? 6.000 sama 8.000 Li. Jadi gini deh, gua bagi 3 ya.